kalau kita lihat nih urutannya benar nggak kira-kira? Mengajarkan Al-Quran, kemudian menciptakan manusia, kemudian mengajarkan syarah Al-Quran, penafsiran Al-Quran. Kira-kira nih urutannya pas nggak? Enggak sih Ustaz. Harusnya apa? Ar-Rahman khalaqal insan. Khalaqal insan, menciptakan manusia, baru mengajarkan kan? Allamal Quran, kemudian allamahu bayan. Al-bayan. Harusnya begitu kan? Iya. Ya. Kenapa Allah tuh rubah tuh urutan itu? Kenapa? Kenapa Ustaz? Oh ya baru paham Ustaz. Kenapa Ustaz? Imam Syafi'i dulu mengatakan, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Siapa yang tidak pernah belajar waktu dia masih mudanya, maka takbirin 4 kali untuk kematiannya. Artinya orang kalau nggak belajar, nanti sholatin dulu, sholat jenazah 4 kali. 4 kali takbir. Iya benar. Artinya apa? Dia sama orang yang sudah mati tuh sama saja, nggak ada bedanya. Cuma masih ada ruhnya aja, masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa minum, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MC Podcast, mencerahkan dan mencerdaskan. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ustadz Ikrimah Arfan. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Ustadz? Alhamdulillah. Antum kaif? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Nah, Ustadz Ikrimah ini banyak yang bilang kalau Ustadz nih ahli dalam ilmu syariah Ustadz. Termasuk anak kemarin datang dalam kajian antum Ustadz. Anak dengar antum bagaimana mensyarah kitab, menjelaskan kitab, benar-benar gamblang sekali Ustadz. Jazakallah. Masya Allah. Itu kayak gitu biasanya antum berarti proses untuk mengambil ilmu itu semua pasti lama ya Ustadz? Ya Alhamdulillah kita belajar dari dulu, dari kecil. Alhamdulillah, kemudian melanjutkan sekolah kuliah di Lipia. Oh, Lipia Jakarta. Ya, terus belajar terus. Ada daurah, kita ikut daurah syariah juga. Sebagian masyayikh dari Syam pernah belajar dulu, ya. Dari Suriah. Dari Suriah. Syam tuh ya, dari khususnya lagi di Suriah. Berapa masyayikh pernah ikut berapa kali daurah syariah. Terus pernah belajar juga informal di Saudi, alhamdulillah. Berarti jaraknya berapa lama itu Ustaz? Awal antum mulai terjun ke ilmu syariah, mendalami ilmu syariah? Kalau secara formal mungkin pas kuliah ya. Iya. Tapi sebelumnya sudah belajar tentunya. Quran sudah belajar, ya. Belajar ngaji dari rumah. Kita Masya Allah. Dari kecil belajar ngaji kan. Belajar Iqra, belajar semua termasuk syariat, ilmu syariat. Belajar Al-Quran dari kecil. SD, belajar bahasa Arab, SMP, SMA. Iya. Gitu. Tapi kalau jurusan fokus, nah itu di kuliah. Lipia, mulai dari Lipia. Tapi kan banyak orang Ustaz, ya belajar agama ini sekedar belajar aja deh. Nanti pas ketika dia kuliah, dia ambil ilmu dunia lainnya kayak arsitek lah, teknik sipil lah. Nah, antum kenapa motivasi apa yang antum akhirnya bisa milih ke ilmu syariah? Jadi ilmu syariat ini adalah ilmu yang sebenarnya mulia. Kalau kita pelajari, kita mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kita mengerti apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah larang dan seterusnya. Ini satu hal yang mulia, sebenarnya tidak kalah dengan ilmu yang tadi antum sebutkan. Iya. Ya, cuma zaman sekarang mungkin kalah pamor zaman sekarang. Ya, tapi orang-orang yang mengetahui, paham pentingnya ilmu syariat dan bahwa ilmu syariat itu tidak sederhana, bukan bisa kita sekedar belajar ngaji sedikit kemudian paham agama, tidak seperti itu. Jadi ilmu akidah, ilmu syariat ini banyak cabang-cabangnya, harus kita fokus, harus kita pelajari dengan teliti, dengan tekun, seperti itu. Nah, itu yang membuat kita juga, kalau kita paham kemuliaan suatu ilmu, yang membuat kita termotivasi untuk terus belajar di situ. Di situ. Jadi emang benar-benar dari diri antum sendiri ya Ustaz? Iya. Awalnya bahasa Arab. Pertama bahasa Arab, dari bahasa, kita senang bahasa, terus menggali dan bahasa Arab itu biasanya juga menarik orang untuk mempelajari syariat. Karena firman Allah dengan bahasa Arab. Iya benar, Quran ya, bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis Nabi dengan bahasa Arab dan seterusnya. Antum belajar di mana aja? Di Lipia. S1 berarti Ustaz?
Iya, S1 di Libya. Kemudian Iya. lanjut Pernah belajar di daurah syariah juga. Iya. Sebelumnya juga belajar tahfidz Quran dan semuanya itu sebelum kuliah. Berarti antum hafiz tuh. Pernah hafal gitu. Hafal insyaallah. Murojaah terus insyaallah. Alhamdulillah. Emang Alhamdulillah. Quran harus dimurojaah ya, Harus Ustaz? murojaah insyaallah. Susah kalau nggak dimurojaah pasti cepat hilang. Sahih. Betul. Nah, Ustaz, lihat fenomena zaman sekarang nih, Ustaz. Iya. Di mana tahun-tahun di Indonesia khususnya, Iya. di tahun-tahun ini mungkin dari 2019 sampai 2025, banyak yang bilang bahwa usia di Indonesia paling banyak adalah usia-usia produktif orang-orangnya. Iya. Yang mungkin dari umur 20 sampai 30. Berarti kan ini anak-anak muda ya. Iya. Nah, Ustaz, bagaimana pesan-pesan antum atau bagaimana kita menjelaskan kepada mereka betapa pentingnya ilmu syariah itu? Jadi begini Aiman. Hmm. Ilmu itu para ulama ketika akan belajar suatu ilmu, Oke. mereka itu ada muqaddimah. Ya, ada pembukaan. Nggak langsung diajarin. Misalkan kita belajar nahwu. Kita belajar fikih. Iya. Kita belajar tafsir. Itu tidak langsung kita belajar. Misalkan apa itu definisi tafsir, apa itu definisi fikih, apa itu definisi nahwu, tidak begitu. Terus gimana, Ustaz? Jadi kita ini pertama oleh para ulama diajarkan tentang mabadiul ulum, dasar-dasarnya ilmu. Kenapa kita belajar ilmu? Di antara yang dipelajari, yang dibahas itu adalah kenapa ilmu itu dipelajari. Apa pentingnya ilmu itu? Supaya orang itu termotivasi untuk belajar. Itu secara spesifik. Jadi kalau kita belajar agama kan banyak bidangnya nih. Iya. Kita belajar nahwu, belajar sorof kalau bahasa Arab ya. Terus belajar juga tafsir, belajar juga fikih, tauhid dan semuanya. Itu masing-masing ilmu itu menjelaskan secara spesifik, secara khusus tentang pentingnya belajar ilmu tersebut. Nah, sekarang kalau pertanyaan antum itu berarti kan bertanya secara umum, Iya. ya kan? Pentingnya ilmu agama untuk para pemuda, gitu Iya, ya. betul. Iya. Ya jelas ilmu agama kalau kita lihat hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, Allahumma shalli alaihi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, man salaka tariqan artinya siapa yang menempuh tariqan, jalan menuju ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan ke surga. Masya Allah. Iya kan? Jadi jalan menuju surga mudah. Nah, itu kalau kita paham nih, oh ternyata Rasulullah mengatakan bahwa orang yang belajar ilmu agama dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga. Nah, ini tentunya bagi orang yang beriman, orang yang percaya ini akan menumbuhkan motivasi yang besar di sini. Iya, betul. Iya. Dan ilmu di sini Rasulullah bilang man salaka tariqan, cara, jalan. Nah, jalannya itu kan kalau antum juga paham insyaallah nakirah, ya kan? Bahasa Arab antum paham. Iya. Ilmu apa namanya disebut dengan nakirah. Tariqan kan nakirah. Tidak apa namanya? Tidak pasti, Nakirah itu bukan tidak pasti. tidak detail. Tidak ditentukan. Iya. Ya, tariqan itu tidak tentu. Jadi jalan apa saja jalannya. Siapa yang menempuh suatu jalan apa aja? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Ilmu ini juga enggak tentu. Nggak tentu Ilmu juga. apa saja, ya. Tapi di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui, mereka berilmu tentang hal-hal yang zahir dalam kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi dari akhirat mereka lalai. Itu maksudnya ilmu itu. Nah, tentang ilmu itu. Ilmu. Jadi ilmu dalam hadis ini, yang dimaksud dalam ilmu dalam hadis ini adalah ilmu agama. Ilmu Secara khusus. Ilmu yang mengantarkan kita menuju ke surga adalah ilmu agama. Karena selain ilmu agama, di dalam Al-Quran dikatakan apa? Kalau sekedar tahu ilmu dunia saja, Allah tidak memujinya. Allah mengatakan mereka berilmu, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka faham hal yang tampak dalam kehidupan dunia, ilmu-ilmu dunia paham, tapi mereka pada kehidupan akhirat ghafil atau apa? Lalai. Nah, jadi yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syariat. Secara awalnya, pada dasarnya, pada awalnya. Ilmu dunia jika diniatkan untuk akhirat, nah di sini baru ilmu tersebut ya orang yang mempelajarinya tidak lagi disebut lalai karena dia
niatkan untuk akhirat. Baru di sini ilmu tersebut bisa mengantarkan dia juga menuju surga. Masya Allah. Berarti termasuk orang-orang yang kuliah, misal ada anak-anak yang kuliah di Libya atau di Madinah, itu berarti termasuk itu, Ustaz? Termasuk golongan. Iya, jelas. Kalau dia belajar agama, kita tidak usah menyebut Libya atau yang lain, karena di mana aja belajar, Iya, benar. nggak ada masalah. Yang penting belajar benar, belajar ilmu agama yang benar, maka dimanapun dia belajar, insya Allah Taala dengan belajar yang benar, maka dia di sini mempelajari ilmu agama, ya kan? Termasuk ilmu yang tadi disebut oleh Rasulullah SAW. Juga jangan lupa bahwa orang yang mempelajari ilmu agama dia adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi, iya, pewaris Nabi. Karena ulama itu kan apa? Warathatu al-anbiya. Pewaris Nabi. Iya, betul. Semakin banyak Rasulullah mewariskan apa? Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW. Kemudian kan cabang ilmu banyak tuh. Ada fikih, ada akidah. Semua berasal dari Rasulullah dan Rasulnya SAW. Maka semakin banyak orang belajar, dia akan semakin banyak mendapatkan warisan dari Nabi SAW. Oh ya, warisan paling bagus ya warisan dari Nabi, Ustaz. Iya, begitu. Nah, misal, Ustaz, orang yang mengatakan udah sih, kalau kita semua orang nih belajar ilmu agama, nanti siapa dong belajar ilmu dunia? Ya. Jawaban buat orang-orang yang mengatakan itu gimana, Ustaz? Jadi begini, ilmu agama itu tingkatannya kan banyak. Ada tingkat yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Nah, ini tidak boleh orang tidak mempelajarinya. Paham. Contohnya, Ustaz? Iya, misalkan ilmu tentang sholat, ya kan, ilmu akidah, kemudian ilmu tata cara puasa. Iya. Dia karena apa? Karena dia melakukannya setiap hari. Iya, Maka setiap muslim, mau dia insinyur, mau dia dokter, mau dia apapun juga, wajib dia melaksanakan atau mengetahui hal tersebut. Iya. Karena ilmu itu didahulukan sebelum amal, sebelum perbuatan. Harus paham. Mau sholat tapi nggak tahu tata cara sholat, gimana caranya? Iya, benar-benar. Ya kan? Iya, benar. Nah, itu yang pertama. Ini fardu ain hukumnya. Wajib. Bagi semuanya. Iya, bagi semua orang wajib. Setiap orang muslim wajib mengetahui hal tersebut, untuk memahami hal tersebut. Nah, kemudian setelah itu ada yang lebih dari itu. Lebih artinya dia mempelajari dengan luas, mempelajari ilmu fikih dengan luas, mempelajari ilmu tauhid dengan luas, mempelajari ilmu hadis dengan luas. Ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Iya, fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti? Fardu kifayah itu seorang ulama mengatakan kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi an ya'tabiru man fa'ala. Apa tuh? Artinya semua hal yang dimaksudkan itu yang penting ada perbuatannya. Tapi tidak dilihat orang yang melakukan siapa. Kita contohkan sholat jenazah misalkan. Iya. Sholat jenazah yang penting ada sholatnya nih. Mau sana yang sholat, antum yang sholat, atau si Zaid atau Ahmad, nggak ada masalah siapa aja yang sholat. Yang penting ada sholatnya. Ada sholatnya. Ya, sholat itu ada kalau ada orang yang melaksanakan tentunya. Tapi tidak diwajibkan kepada setiap orang. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka kewajiban itu sudah gugur bagi yang lain. Begitu. Itu namanya fardu kifayah. Berarti termasuk jika ada dalam satu daerah harus ada satu faqih gitu. Iya, harus faqih, harus ada orang ahli faraid, harus ada orang ahli tafsir dan seterusnya. Harus ada. Termasuk juga tadi yang antum tanyakan, kalau nggak salah, tentang ilmu-ilmu keduniaan tadi. Iya. Itu juga hukumnya fardu kifayah. Oh, fardu kifayah. Fardu kifayah. Kita Masya Allah. Artinya semua orang itu harus orang Islam itu harus ada dokter muslim, harus ada bidan muslim, terus semuanya itu harus memenuhi. Ya. Cuma mereka bedanya dengan ilmu agama, tentunya ilmu ini semakin ketika dia berkaitan langsung dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi ilmu yang paling mulia. Begitu. Itu yang pertama. Ilmu yang lain kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya akan mendapatkan pahala. Tadi seperti yang dikatakan, dokter sekedar belajar kedokteran tanpa diniatkan untuk Allah, tanpa diniatkan untuk agama, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Kecuali dia niatkan untuk agama, berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala dengan profesinya seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sekarang, kan Indonesia luas nih, apalagi zaman sekarang udah HP nih. Ustadz juga kita dengar ceramah dari YouTube. Kita buka YouTube nih, masalah warisan pasti ada, masalah zakat pasti ada, masalah riba, masalah apa. Nah, itu
hukumnya gimana? Maksudnya kita ingin belajar lebih lagi. Apakah fardu kifayah itu turun jadi sunnah atau yang tadinya hukumnya tadi fardu kifayah? Iya, bisa. Kalau dari YouTube itu kan hanya sekedar wasilah atau perantara, ya kan? Artinya orang bisa mendengarkan di situ, tapi dia tidak bisa menyimpulkan hukum dari YouTube seperti itu. Karena harus ada orang yang ditanya tetap. Iya sih. Ya kan? Seperti itu. Jadi tetap harus ada di setiap daerah itu orang-orang yang mempelajari. Allah sendiri bilang menyuruh orang-orang yang sedang berjihad agar ada kelompok yang tetap bertafakuh fid din, tetap belajar, mempelajari ya, supaya tidak bodoh. Karena kalau jihad juga, jihad adalah amalan yang sangat luar biasa, tapi ketika tidak ada ilmunya jadi rusak nanti semuanya. Iya, benar. Seperti itu. Benar, ya. Benar. Nah, jadi kalau nyambung tadi tentang pemuda tuh, mereka tidak mereka di usia potensial. Iya. Nah, apa pentingnya mereka belajar agama? Ya kan seperti itu. Iya. Allah dalam Al-Qur'an berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Betul nggak? Betul. Betul ya? Betul. Kalau kita lihat nih artinya ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an apa artinya? Ar-Rahman 'allamal Qur'an apa? Mengajari Quran. Mengajarkan Al-Quran. Ar-Rahman artinya Allah kan? Iya. Kemudian Al-Quran mengajarkan Al-Quran. Kemudian khalaqal insan artinya menciptakan manusia. Kemudian 'allamahul bayan. Mengajarkan al-bayan yaitu syarah tentang Al-Quran. Oh iya. Iya kan? Kalau kita lihat nih urutannya benar nggak kira-kira? Mengajarkan Al-Quran, kemudian menciptakan manusia, kemudian mengajarkan syarah Al-Quran. Penafsiran Al-Quran. Kira-kira nih urutannya pas nggak? Enggak sih, Ustaz. Harusnya apa? Ar-Rahman khalaqal insan. Khalaqal insan, menciptakan manusia, baru mengajarkan kan? Allamal Quran, kemudian allamahu bayan. Al-bayan. Harusnya begitu kan? Iya. Ya. Kenapa Allah tuh rubah tuh urutan itu? Kenapa? Kenapa, Ustaz? Oh ya baru paham, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Ini menunjukkan, kata para mufassir, menunjukkan bahwa orang yang tidak belajar, ya, itu sama aja kayak dia nggak diciptakan. Masya Allah. Jelas? Jadi Allah jelaskan Allamahul Quran, mengajarkan Al-Quran, kemudian khalaqal insan, kemudian allamahul bayan. Ditaruh di tengah, tidak ditaruh di awal. Kenapa? Seolah-olah dia, kalau dia tidak belajar juga tentang Al-Quran tadi, dia seolah-olah tidak diciptakan. Ya, jadi dia di dunia ini cuma sekedar nyusahin aja, nambahkan penduduk aja, kepadatan penduduk dunia aja gitu. Masya Allah, aja. Masya Allah. Berarti emang derajatnya seorang penuntut ilmu itu tinggi ya? Tinggi sekali. Juga firman Allah tadi, Ar-Rahman 'allamal Quran, itu menunjukkan bahwa yang penting adalah kalau mau menjadi manusia yang benar, yaitu dengan cara kita mempelajari Al-Quran tadi. Ilmu agama kan? Iya, seperti benar. Itu. Kalau tidak ada harganya. Buat apa antum hidup lama-lama, capek-capek, ya kan? Tapi nggak tahu agama, nggak tahu hukum Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal. Ya kan? Itu jadikan sekedar hanya menyusahkan orang aja, tidak tinggal di dunia ini. Benar. Ya. Masya Allah banget. Untung, berarti beruntung banget buat kalian semua nih sobat-sobat MC podcast yang sudah dapat hidayah untuk belajar ilmu agama. Nah, Ustaz, ada nggak sih ancaman buat orang-orang yang nggak belajar ilmu agama, atau ya gitu, ancaman buat orang-orang yang meninggalkan ilmu agama? Jelas di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, termasuk orang yang berpaling mereka. Itu disebutkan orang yang berpaling. Faman a'rada 'an dzikri wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu yawmal wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ayatnya kalau nggak salah seperti itu. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, maka dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Seperti itu kan? Berpaling dari ilmu agama itu diantara ayat-ayatnya banyak sekali. Dalam Al-Quran tuh banyak, kalau antum baca banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan, menerangkan tentang ancaman bagi orang yang berpaling. Berpaling itu apa? Diantaranya adalah berpaling dari mempelajari ilmu agama, ilmu syariat. Untung banyak dari kita nih
yang bertanya, sampai kapan sih belajar ilmu agama, Ustaz? Jadi gini, ketika mereka lulus, ada seorang mahasiswa nih lulus, ketika dia di kampus dia belajar nih ilmu agama. Tapi ketika dia selesai, udah wisuda, ya udah selesai belajar. Udah. Udah. Iya. Itu kira-kira gimana? Pesan-pesan buat orang-orang yang seperti itu. Buat Anda sendiri nih, iya. kan Kalau orang seperti itu artinya dia sudah tidak lagi menuntut ilmu, itu namanya. Orang yang merasa dirinya sudah pintar, itu orang yang bodoh. Karena stop. Nggak update dia. Iya. Antum kalau lihat ada dokter nih lulusan 20 tahun yang lalu. Kalau dia nggak update, bayangin tuh. Kira-kira apakah dia pakai sekarang atau enggak? Oh iya. Ilmu dunia juga dunia seperti itu. Orang belajar komputer. Belajar zaman dulu. Kemudian kira-kira sekarang nih, apakah ilmu dia yang dulu itu bisa kepakai atau tidak? Iya, nggak nyambung. Nggak nyambung. Orang ketika belajar itu dia harus terus mempelajari, dia harus membaca, dia harus melihat terus. Karena nanti ada proses kalau dia mungkin salah paham terhadap suatu hal. Iya. Dia bisa membetulkan, ya kan? Dia ada proses untuk belajar, memperluas ilmunya. Seperti itu. Jadi kalau antum berhenti, pada saat antum berhenti, namanya antum sudah menjadi orang yang bodoh. Sudah bukan menjadi orang yang menuntut ilmu lagi. Iya. Walaupun dia sebelumnya udah belajar nih. Walaupun dia sudah fakih sudah belajar. Iya. Ya, makanya harus terus menerus. Makanya Imam Ahmad mengatakan menuntut ilmu sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai masuk satu kaki kita ke dalam surga. Dan menuntut ilmu itu ibadah. Iya, betul. Antum niatkan lillahi ta'ala, maka dia ibadah. Gitu. Lebih afdal daripada nawafil, daripada sunnah-sunnah. Seperti itu. Jadi orang yang niat ketika belajar ilmu agama, ilmu yang lain, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti ibadah. Belajarnya, nulisnya, mendengarkannya, semuanya ibadah. Seperti itu. Ini sama kayak sholat ya, ibadah sampai sholat sampai meninggal. Iya. Ada seorang ulama, itu ketika dia dapat suatu buku baru, ya, berpuluhan jilid, maka dia sholat 5 waktu. Setelah saya sholat masuk ke rumahnya, belajar baca. Habis azan berangkat sholat, makan, pokoknya hal-hal yang penting aja. Tiap hari belajar, baca sampai selesai membaca buku. Tiap hari sampai selesai, tiap waktu. Kecuali yang wajib saya yang dikerjakan. Kenapa? Karena dia merasa bahwasannya pada saat dia membaca tersebut, dia sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak sih zaman kayak gitu, orang-orang seperti itu di zaman sekarang? Allah alam. Tapi masih ada kalau orang-orang yang mengerti, memahami keutamaan ilmu. Ya. Karena antum tahu nggak, Iman? Jadi Rasulullah pernah bersabda, ya, dalam hadis yang Allahumma sholli alaihi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang siapa? Ahli ibadah seperti keutamaanku terhadap siapa? Terhadap sahabat yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Kata Nabi kepada para sahabat. Ini hadis kalau kita paham dengan baik, ini luar biasa nih hadis. Ya. Kalau orang baca biasa aja, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum, biasa aja dia baca begitu, hadis biasa. Iya kan? Iya. Tapi kalau kita teliti lebih mendalam, kita lihat hadis ini Rasulullah mengatakan keutamaan orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah. Jadi perbandingannya bukan orang berilmu dengan orang yang bodoh. Kan biasanya kalau kita bicara orang berilmu, kita bandingkan dengan orang yang bodoh. Di sini bukan. Orang ahli ibadah. Oh iya. Iya kan? Iya. Ahli ibadah ini siapa? Ya, siapa, Ustaz? Orang yang suka qiyamul lail, bangun malam, sholat. Orang yang sedekah. Orang yang rajin puasa. Orang yang rajin zikir. Itu ibadah semua. Kira-kira dia kedudukannya di sisi Allah baik atau tidak? Baik banget, Ustaz. Luar biasa itu. Tapi di sini dibandingkan dengan ahli ilmu. Iya. Jadi perbandingannya ini nggak jomplang gitu. Iya. Antara ahli ilmu dengan orang bodoh, tapi dengan ahli ibadah. Sama-sama baik. Tapi itu aja
tinggi banget perbandingannya. Dibandingkan dengan apa? Ini kan bagian pertama, perbandingan pertama. Bagian keduanya lebih kalau kita bahasanya apa? Lebih bisa dikatakan lebih parah perbandingannya. Iya. Dalam tanda kutip ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan dirinya dengan sahabat yang paling rendah. Ya kan? Kafadli ala adnakum, sahabat yang paling rendah. Paling rendah. Bayangkan, makom Nabi, derajat Nabi ini nggak boleh kita bandingkan dengan Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar. Itu sahabat nomor 1, level pertama tuh, level atas. Nggak boleh kita bandingkan Nabi dengan mereka. Kita nggak boleh membandingkan. Kenapa? Karena bukan levelnya. Jadi kalau antum membandingkan presiden dengan rakyat biasa, ya nggak bisa. Ya presiden yang turun level jadi kan? Iya benar. Iya kan? Orang menteri dibandingkan dengan orang biasa dengan kurang. Kalau mau bandingkan yang selevel. Membandingkan Rasulullah harus dengan yang kawan-kawan yang selevel, yaitu para nabi dan para rasul. Bandingkan nabi dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya. Allah dalam Al-Qur'an ketika menyebut para nabi tersebut dipanggil dengan namanya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Ya Isa, dipanggil namanya satu-satu. A anta qulta linnas, ya Isa, wahai Isa. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Iya betul. Ya Musa, ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas itu. Seterusnya, para nabi disebut dengan namanya. Namun ketika ingin memanggil nama Rasulullah SAW, dipanggil apa? Toha. Bukan. Dipanggil dengan pangkat kenabian dan pangkat kerasulan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Panggillah dengan pangkat kenabian. Kalau Allah mau panggil nabi dengan nama, bisa enggak? Bisa banget. Pesuruhnya. Iya. Allah panggil semua nabi dengan nama mereka karena pesuruhnya. Iya benar. Hamba-hamba Allah panggil terserah Allah. Ya, kalau kita ibaratkan, tapi ini perimpamaan supaya antum paham aja. Kalau kita misalkan ada bos dengan apa? Karyawannya. Dia panggil namanya. Kan begitu? Iya betul. Nah, ini Allah boleh manggil nabi dengan namanya, tapi Allah tidak memanggil dengan nama, manggil dengan pangkat kenabian atau pangkat kerasulan, dengan jabatan. Nah, nabi yang begitu mulia dan tinggi ini derajatnya ini membandingkan dirinya bukan dengan Abu Bakar lagi, bukan dengan Umar lagi, tapi dengan siapa? Sahabat adnakum. Paling rendah. Jadi itu derajat orang berilmu dengan ahli ibadah lagi. Iya, paling bawah itu. Nah, itu derajatnya seperti Nabi dengan orang yang paling rendah. Itu seperti itu. Iya. Nah, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis hasan. Tapi Ustaz, kalau kembali ke hadis itu, kan namanya seorang yang abid, yaitu yang sholat qiyamul lail, yang puasa, mereka melakukan itu kan pasti dengan ilmu, Ustaz. Bisa nggak seorang abid ini dibilang seorang yang berilmu? Kan nggak mungkin mereka melakukan itu tanpa ilmu, Ustaz. Ya, belum tentu. Bisa saja orang ibadah tanpa ilmu, bisa saja. Oh bisa. Ya, bisa. Ya sekarang sholat, tapi cara sholatnya salah. Ilmunya kurang, salah dia. Harusnya dia baca Al-Fatihah pada saat sholat, karena Fatihah rukun sholat misalkan, dia nggak ngerti bahwa itu rukun sholat. Harusnya menutup aurat pada saat sholat misalnya, kemudian dia nggak ngerti, akhirnya terbukalah auratnya. Paham. Ya kan? Ya. Atau puasa misalkan, dia puasa itu dimulai dari fajar sampai maghrib, dia nggak ngerti misalkan, makan terus habis azan subuh misal, karena nggak ngerti, tapi dia niat ibadah, niatnya baik, tapi salah. Iya. Oh iya, seperti itu. Iya benar. Iya. Berarti penting ya mencari ilmu supaya dalam beribadah pun kita jangan sampai salah. Ibadah nggak salah, dan juga tahu kapan musim-musim ibadah, bagaimana cara ibadah yang benar dan sebagainya. Jadi ibadah itu juga Nabi SAW menjelaskan, ada orang sholat, ya, sholatnya itu kita kalau sholat jamaah nih, ada orang sholat jamaah dapat pahala 100%. Ada yang dapat 1/10-nya, ada yang setengahnya, ada yang setengahnya, macam-macam. Pahalanya nggak sama tuh orang sholat jamaah. Walaupun satu jamaah, satu masjid. Kenapa? Karena tergantung dari sholatnya masing-masing. Tergantung ilmunya juga. Seperti itu.
ilmu ya. Ilmunya juga diantara salah satu faktor gitu. Nah itu gimana saat orang yang beribadah tapi mungkin salah, tapi karena mereka nggak punya ilmu, bukan karena mereka pengen salah, memang nggak punya ilmu. Ya makanya jadi kewajiban dia Imam Bukhari ini membuat suatu bab dalam kitabnya al ilmu qabla al qauli wal amal. Ilmu sebelum bicara dan juga sebelum berbuat. Antum kalau mau ibadah ya berilmu dulu. Wa niyatun wal qaulu thumma al amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Ilmu dan amal kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan ajaran Nabi SAW, nggak akan diterima. Jadi harus sesuai dengan ajaran Nabi dulu, gitu kan, seperti itu. Jadi kalau orang yang nggak ngerti, yang harusnya dia melakukan A, jadi melakukan B. Makanya kita dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tafsirnya apa? Kalau maghdubi siapa? Ghairil maghdubi alaihim. Yahudi bukan Ustaz? Yahudi itu maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai? Kenapa? Karena tahu tapi Tidak mengamalkan. Tahu dia tidak mengamalkan. Waladhdallin siapa? Nasrani. Sesat. Karena Nasrani nggak tahu, tapi ngamalin, cuman nggak tahu dia. Salah jalan. Harusnya dia lurus kemari, tapi dia belok ke kiri. Sehingga sama, sesat juga. Itu antara dua itu yang lebih parah mana, Ustaz? Antara orang yang tahu tapi nggak mengamalkan, atau orang yang mengamalkan tapi tanpa ilmu? Dua-duanya sebenarnya parah, karena hasilnya nanti sama-sama neraka nanti pada akhirnya, ya kan? Iya. Cuma kalau orang yang tidak tahu biasanya, dia ketika tahu, pada saat niatnya baik, kemudian tahu, biasanya dia akan gampang berubah. Makanya orang Nasrani banyak yang masuk Islam. Beda dengan Yahudi. Ya kan? Yahudi karena apa? Karena dia udah tahu, dibilangin juga percuma. Paham dia udah tahu. Dikasih tahu begini, udah tahu saya. Kita udah tahu. Makanya jarang. Cuma dia tidak mau mengikuti. Benar. Begitu. Memang jarang sih dengar Yahudi masuk Islam, ya. Iya, tapi ada. Ada. Sahabat Rasulullah juga ada. Sahabat. Tapi memang jarang. Tapi jarang. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahud. Nomor satu yang paling benci dengan orang yang beriman adalah orang Yahudi. Dia paham. Karena paham. Iya. Makanya dia nggak pengen masuk. Iya, makanya ayahnya Sofia, ya, istri Rasulullah. Oh iya. Ya, ketika bicara dengan pamannya pada saat Rasulullah berdakwah, dia nanya ini, si ayahnya Sofia ini nanya kepada saudaranya, apakah itu Nabi itu yang dulu dia yang mereka tahu dari kitab mereka bahwa akan ada Nabi, akan apa? Oh iya. Nah, kemudian dikatakan iya. Terus apa yang kamu lakukan? Apa sikap kamu? Mereka udah tahu nih, percaya bahwa itu adalah Nabi Muhammad, adalah Nabi utusan Allah. Yahudi di Madinah dulu nih tahu kalau ini Rasul yang benar. Iya tahu. Kemudian mereka mengatakan saya akan perang. Karena bukan dari kelompok kita, bukan Yahudi juga. Gitu. Masya Allah. Memang menuntut ilmu tuh cuman sekedar menuntut ilmu tapi panjang ya. Maksudnya buat akibatnya ke kita, ke depannya, kehidupan kita. Iya jelas. Karena semua dilakukan dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu, maka tidak ada kehidupan. Tadi yang Anda katakan tadi, surat Ar-Rahman tadi kan? Iya benar. Iya. Benar. Iya. Makanya Imam Syafi'i dulu mengatakan, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Siapa yang tidak pernah belajar waktu dia masih mudanya, maka takbirin 4 kali untuk kematiannya. Artinya orang kalau nggak belajar, nanti sholatin dulu, sholat jenazah 4 kali takbir. 4 kali takbir. Iya benar. Artinya apa? Dia sama orang yang sudah mati tuh sama saja, nggak ada bedanya. Cuma masih ada ruhnya aja, masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa minum, seperti itu. Iya benar. Nah, untuk pesan-pesan antum saat buat penuntut ilmu nih, kira-kira untuk menuntut ilmu tuh yang diperlukan apa aja? Orang yang menuntut ilmu, yang pertama yang harus dilakukan adalah ikhlas kepada Allah. Niat menuntut ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia mengamalkan tentunya apa yang dia ketahui. Dan
fa'mal walau bil usyri kaz-zakati takhruj binuril ilmi min dhulumat. Apa itu artinya? Artinya beramallah walaupun 1/10 dari apa yang kamu ketahui. Seperti zakat. Jadi ilmu itu ada zakatnya. Kita amalkan, kita jelaskan ke orang lain. Itu zakat. Oh, zakatnya ilmu tuh ya kita mengamalkan. Kita mengamalkannya dan juga mengajarkan. Takhruj binuril ilmi min dhulumati. Maka dia akan keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim yang dengan ilmunya tidak dia mengamalkannya, maka dia akan diadab, disiksa nanti sebelum penyembah berhala. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang-orang yang belajar tanpa ilmu, amalnya tidak akan diterima. Jadi antum harus berilmu, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Kalau belum bisa, niatkan untuk mengamalkan. Oke. Iya. Setelah itu ada lagi nggak, Ustaz? Apa? Berarti kan ikhlas, Ya. terus mengamalkan setelah dapat ilmu, terus kemudian Iya. Jadi pertama dia ikhlas, Iya. kemudian mengamalkan, kemudian yang ketiga dia terus continue dalam menuntut ilmu, nggak berhenti. Iya, tadi antum bilang ya. Iya. Kayak agar dia bisa mengoreksi kesalahannya kalau dia ada kesalahan. Ya. Dan ilmu ini ada ada sanadnya nih, berasal dari para ulama. Jangan keluar dari jalur nanti kalau belajar seperti Iya. itu. Dia mengikuti para ulama, ya, agar sampai ilmunya nyambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga satu hal lagi, orang yang belajar itu harus terbuka. Maksudnya terbuka tuh gimana? Terbuka maksudnya dia tidak tertutup pemikirannya, karena kalau antum tertutup nggak ada bedanya sama orang yang nggak belajar gitu. Artinya iya, supaya dia bisa mengetahui kalau orang belajar itu, ilmu itu akan mengalahkan kesalahan-kesalahan. Jadi buka. Cara berpikir antum nih harus terbuka agar antum bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Ya, apalagi kalau dalam masalah-masalah yang diperdebatkan seperti itu. Oh iya, ilmu kan banyak khilaf gitu ya. Ya, banyak perbedaan, maka antum terbuka, lihat dengan niat yang benar. Makanya ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah. Suruh baca. Kemudian dengan nama Allah, dengan bismillah bacanya. Jadi bukan cuma sekedar baca aja, kalau baca aja bisa sesat. Ya, iya. dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita niatkan dengan baca kita untuk mencari kebenaran, niatkan untuk mencari kebenaran agar dapat. Gitu. Oke. Kemudian hal-hal yang perlu dijauhi oleh seorang penuntut ilmu itu apa? Supaya kan namanya ilmu tuh hafalan ya. Jadi kadang perlu dihafal, tapi kadang manusia ada yang lupa. Bagaimana bisa untuk menjaga hafalan itu, juga gimana kita menjauhi apa yang kira-kira bisa menghilangkan ilmu itu sendiri. Ini pertanyaan luar biasa ini. Ini tema ya, baru sebenarnya. Tapi kalau kita ringkas ya. Nomor satu, ilmu itu harus membuat kita tawadhu. Ya kan? Mal as-sanabili tanhani bitawadhu'in wal farighatu ru'usuhunna syawamikhu. Kalau sanabil itu ngantuk. Padi. Kalau penuh dia akan nunduk. Ya. Kalau yang kosong isinya berdiri dengan tegak. Karena kosong, nggak ada apa-apa. Iya. Tong kosong nyaring bunyinya. Jadi harus pertama tawadhu. Jangan takabur, jangan sombong. Kalau sombong kayak iblis. Iblisu a'lamu ahlil ardi qatibatan wan nasu tal'anuhu fil badwi wal hadari. Iblis itu paling alim, paling berilmu. Akan tetapi dia dilaknat oleh semua manusia, baik di semua tempat, di kota dan di desa, semua melaknat iblis. Iya, Iblis laknatullah alaih. Padahal dia berilmu, ngerti, paham, seperti itu. Ya, jadi pertama ujub, sombong, karena orang yang berilmu itu punya sesuatu untuk dia sombongkan. Dia punya sesuatu. Iya. Saya ngerti, kamu nggak ngerti kan begitu. Berarti dia bisa sombong. Iya, benar. Ya kan? Nah, di sini harus hati-hati. Ya. Ujub, takabur dan seterusnya.
Juga kalau pertanyaan teknisnya tadi kan teknis pertanyaan antum tuh, Mm-mm. supaya anda nggak lupa gimana, Iya. ya, itu harus murojaah terus, harus menjadikan ilmu itu sebagai sahabat, istri kalau bisa, ya kan, seperti istri, tidak Iya, Ustaz. lepas. Mm-mm. Kalau lepas, berarti ilmu itu akan meninggalkan kita. Kalau kita memberikan ilmu itu seluruh kehidupan kita, dia tidak akan memberikan kita semua ilmu. Ilmu tidak akan memberikan dirinya kepada kita secara 100%. Dia kan, Walaupun kita ngasih kalau semua. kita kasih 100, dia kasih sebagian. Nah, kalau kita nggak kasih 100%, dia kasih berapa? Oh, Ya kan? iya benar, Ustaz, benar. Jadi begitu, seperti itu. Dan orang ketika belajar itu jangan kalau bisa dia langsung niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan terus belajar. Jangan dengarkan bisikan setan, aku takut nanti nggak ikhlas atau ini, tidak. Seorang salaf mengatakan, talabtul ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Aku mencari ilmu untuk selain Allah, supaya dipandang, supaya ini macam-macam. Tapi ilmunya nggak mau kecuali hanya untuk Allah. Jadi ilmunya nih tidak menerima, maunya untuk Allah. Jadi ilmu yang dia pelajari, tadinya dia niatnya kurang bagus. Akhirnya dengan ilmu semakin dia belajar, akhirnya menjadi baik, memperbaiki orang tersebut. Tapi bicara tentang ujub, Ustaz, bagaimana cara menseimbangkan antara tawadhu sama riya? Kan kadang ada orang was-was nih, aku pengen nyampein tapi takut aku riya. Kalau riya itu riya itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak beramal. Nggak boleh. Walaupun ada was-was di hati. Mau ada was-was, mau nggak ada was-was, kalau memang kewajiban dia untuk nyampein, sampaikan. Sholat di masjid, wah saya takut riya, udah nggak mau sholat, nggak ke masjid. Mau baca Quran, wah takut riya. Iya. Semua takut riya, akhirnya nggak hidup akhirnya. Iya. Ya kan? Ya, di kamar aja sendiri, nggak usah bantu orang takut riya, nggak usah ini takut riya. Makanya riya itu nggak boleh mencegah dari amal. Kalau ada riya dilawan. Dilawan walaupun kadang ada bisik-bisikan. Tetap dilawan, insya Allah tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika dia niat riya, niat dilihat orang, kemudian dia tidak melawan. Nah, itu yang jadi masalah. Oke, alhamdulillah. Ini sekarang terakhir kesimpulan. Kira-kira pentingnya menuntut ilmu bagi sobat-sobat MC Podcast. Okay. Pesan antum, Ustaz. Ya, ilmu agama khususnya ya. Kalau kita bicara tadi kita bicara ilmu agama ini sangat penting, luar biasa. Ya, penting untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ilmu kita ini kalau kita meninggal dunia akan dibawa terus nanti, wakaf bagi kita, wakaf berjalan. Amalan kita yang akan terus menerus ada. Wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi di sisi Allah nanti akan menjadi wakaf bagi kita, terus mengalir pahalanya. Jadi jangan berpikir pendek, pikir panjang. Dengan cara berilmu kemudian kita mengamalkannya, itu panjang nanti akibatnya luar biasa sampai ke akhirat. Ya, oleh karena itu jangan kita hanya berpikir pendek, ingin menghabiskan masa muda kita dengan hal-hal yang tidak ada manfaat, tidak ada guna. Ya, cuman sekedar main, kemudian jalan ke sana, jalan ke sini, kemudian umur kita habis 10 tahun, 20 tahun ternyata hilang. Tidak ada apa-apa. Kita sebelum 10 tahun sama dengan kita sekarang. Kan itu rugi banget. Iya, benar. Ya kan? Jadi jangan sampai kita lalai. Nah, itu namanya lalai. Jadi ilmu agama nomor 1 paling penting dalam kehidupan kita. Di dunia dan di akhirat. Nyampe ke akhirat. Ya, seperti itu. Oke, alhamdulillah. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen saya tanyakan, Ustaz. Anda tanyakan. Tapi insya Allah di lain kesempatan antum jangan kapok-kapok ya, Ustaz. Anda undang lagi ke sini. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, itu tadi kesimpulan dari Ustaz Ikrimah, yaitu pentingnya ilmu agama. Karena apa? Ilmu agama manfaat di dunia maupun di akhirat. Beda dengan ilmu dunia. Walaupun ilmu dunia itu tetap penting, benar, Ustaz? Tetap penting. Cuman nggak sampai ke akhirat. Tapi kalau antum bisa memakai ilmu dunia itu untuk kepentingan akhirat, maka itu lebih baik. Benar, Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Oke, untuk sobat MC Podcast, itu dia obrolan kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu like,
comment and share jika video ini bermanfaat bagi antum semua. Ustaz, kita udahi dulu pertemuan kita hari ini. Insyaallah kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.